Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, orang tua kami semuanya yang saya hormati dan muliakan, para asatizah, jamaah salat subuh Masjid Al-Ijtihad, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah di hari yang ke-7 ke-8 ya. Di hari ke-7 Ramadan 1446 Hijriah, Allah kembali masih menghadirkan kita untuk kita mengistiqomahkan diri dengan kebaikan-kebaikan ini. Ya, dari semua rangkaian ibadah yang sudah kita lakukan dan insya Allah akan terus kita lakukan. Ya, mulai dengan sahurnya ya. Ya, sebelum sahur tentu ada ibadah-ibadah yang dilakukan sebagai tambahan ibadah awal yang dilakukan di malam hari. Kemudian di waktu sahur, di akhir-akhir malam, waktu sahur adalah waktu-waktu yang sangat mustajab juga untuk kita berdoa kepada Allah. Dan itulah sesungguhnya salah satu sifat dari perjalanan hidup Rasulullah ketika memulai aktivitas kehidupannya. Jadi kalau digambarkan dalam satu riwayat, kalau tidak keliru ini berkaitan juga dengan hal yang menjelaskan tentang sifat solat malamnya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah kalau bangun tidur sepertiga di akhir malam, dia mengatakan sepertiga akhir malam, yang jelas ya setelah tidur sejenak beliau bangun, itu tidak langsung berdoa atau tidak langsung membaca doa seperti doa yang masyhur yang sering kita dengarkan, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tapi diceritakan oleh istri Rasulullah di situ, ini kalau tidak salah ketika 3 orang sahabat datang mempertanyakan kepada istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha, makanya riwayatnya langsung dari Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis, dalam kitabnya Imam Al-Bukhari ya, kitab hadis Imam Al-Bukhari, di sana bisa ditemukan. 3 orang sahabat bertanya kepada Aisyah, bagaimana sih sholat malamnya Rasulullah itu? Ya, karena di riwayat lain dijelaskan di situ bahwa ketika beliau berada di rumah istrinya yang lain itu sholat malamnya Rasulullah itu masna, dua, kemudian nanti menjelang fajar dia tutup 1, sehingga tidak ada angka jelas berapa jumlah rakaatnya di situ. Hanya dikatakan 2, kemudian kalau sudah menjelang fajar tutup 1. Itu dalam ketika berada di rumah yang lain. Tapi ketika 3 orang sahabat ini bertanya kepada Aisyah, ya, bagaimana sih sholatnya Nabi itu, sholat malamnya berapa sih sesungguhnya? Ya, walaupun angka ini ya itu tadi tidak dijelaskan, tapi sebagai satu bentuk patokan supaya tidak meraba-raba bahwa berapa sih sebenarnya. Nah, inilah yang kemudian berkembang bahwa ketika Aisyah mengatakan bahwa selama Rasulullah berada di rumah saya, artinya tinggal
ketika Rasulullah itu bermalam di rumahnya Aisyah dan melaksanakan sholat malam baik di luar Ramadan maupun di bulan Ramadan, itu beliau melaksanakannya 4-4-3, jadi disimpulkan 11. Nah, itu yang kita laksanakan di sini, 4-4-3, disimpulkan 11. Tapi kemudian Aisyah mengatakan, jangan kamu tanya panjang dan bagusnya. Ini yang jadi persoalan bagi kita, Pak. Karena Aisyah mengatakan, tapi jangan kamu tanya ya bagaimana panjang dan bagusnya itu sholat Nabi. Artinya 11, tapi boleh jadi juga sampai menjelang fajar. Seperti angka 2221 tadi itu. Kenapa? Karena akhirnya beberapa orang sahabat mencoba memang untuk ikut, mau tahu bagaimana sih sholatnya Nabi, sholat malamnya Nabi. Betul, memang panjang dan bagus. Ya namanya juga Nabi ya. Baca Quran memang wahyu langsung diturunkan kepada beliau, sehingga bacaan Quran terbaik itu adalah memang Rasulullah SAW. Makanya kenapa sekarang kan viral ini pembelajaran tajwid, tahsin. Ya bukan berarti sekarang saja, memang sejak dulu. Cuma ya mungkin karena media informasi itu yang sudah semakin canggih, semakin bagus, semakin enak diakses, barulah kita mengetahui bahwa kok baru viral. Sebenarnya tidak viral, karena ilmu tajwid secara dasar yang sering dipelajari di sekolah-sekolah tingkat dasar itu sejak dulu sudah ada. Misalnya Tufatul Atfal misalnya, atau Jazariyah itu yang menjadi hafalan anak-anak kita, ya itu sudah ada. Sekarang baru dikatakan viral. Tidak, itu hanya karena persoalan teknologi sehingga baru kita rasakan itu. Ya karena memang bacaan Quran itu adalah sesuatu yang memang harus kita benahi. Ya. Kenapa? Karena ketika kita membaca Quran itu kan kita sedang berdialog ya. Ya, kita sedang berdialog, kita sedang berkomunikasi. Dan ketika kita berkomunikasi dengan makhluk, dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain, itu memang diperlukan komunikasi yang bagus. Diperlukan bahasa yang bagus supaya pesan yang tersampaikan itu memang bisa diterima sebagaimana apa yang kita maksudkan. Nah, bagaimana halnya ketika kita berdialog atau berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, tentu jauh harus lebih baik dibandingkan ketika kita berdialog atau berkomunikasi dengan makhluknya. Sehingganya memang membaca Quran itu ya Masya Allah luar biasa. Wajar kalau ilmu tajwid mengatakan ulama tajwid mengatakan sampai kepada tingkat menjadikan wajib pelajari ilmu tajwid sampai kepada tingkat seperti itu. Nah, ini gambaran bahwa bacaan Qurannya Rasulullah memang luar biasa. Ya, digambarkan oleh sahabat yang ikut itu, kalau membaca ayat-ayat tentang surga kan Masya Allah, seakan-akan mereka sudah berada dalam surga. Ketika Rasulullah membaca ayat-ayat tentang azab, tentang neraka, Masya Allah mereka menangis. Ya, itu yang menyebabkan sehingga mereka tidak merasakan lelah ketika melaksanakan sholat di belakang Rasulullah, utama di belakang Rasulullah, karena memang mereka merasakan tidak sebagai sebuah beban, tapi menjadi kebutuhan. Sehingganya mereka ikut bukan karena ini, tapi mau tahu ayat apa lagi yang dibaca. Nah, ini jadi kalau ada di antara kita yang sudah sampai kepada tingkat mau tahu ayat apa lagi yang dibaca oleh imam ini, itulah sesungguhnya yang mendorong dirinya untuk bisa terus-menerus bisa istiqomah melaksanakan sholat berjamaah, utamanya ketika bacaan-bacaan bacaan-bacaan sahur ya, yang dibaca oleh imam. Ya. Makanya penghafal Quran itu Masya Allah luar biasa sekali, Pak. Itulah salah satu kelebihannya lagi, karena penghafal Quran ayat apa dibaca oleh imam ya setidaknya dia bisa menangkap, bisa memahami. Oh ternyata, apalagi yang memang sedikit memahami tentang bahasa, nikmat itu, nikmat ya. Nikmat. Jadi bangunnya Rasulullah tidak langsung membaca doa tadi. Ya, dijelaskan di situ bahwa ketika beliau bangun, beliau menenangkan diri dulu
di tempat tidurnya, kemudian membersihkan sisa-sisa tempat tidur, sisa-sisa tidur yang ada di matanya. Ya mungkin ya kalau ada kotoran-kotoran mata atau belum terbuka sempurna ya dibersihkan dulu. Nanti sesudah itu barulah beliau membaca doa. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan membaca ayat. Wah, ini agak panjang karena kalau ini kita biasanya, karena apalagi kalau sudah kita dikagetin Pak, diburu-buru waktu namanya baca ayat ini berat. Walaupun sebenarnya kita hafal. Saya yakin kita hafal. Ya, misalnya di dalam surah beliau mengazamkan itu membaca ayat di akhir surah Ali Imran 11 ayat. Mulai dari ayat 190 inna fi khalqis samawati wal ar sampai di ayat yang ke 200 ayat terakhir. Ya. Ini yang dibaca. Nah, kemudian barulah melanjutkan membersihkan diri. Nah, yang menarik sesungguhnya adalah doa tadi. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kembali setelah mematikan. Kemudian wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kita akan kembali. Kita kembali. Nah, ini yang menarik. Karena di akhir doa ini ada kalimat kepada Allah kita kembali. Itulah yang menyebabkan kenapa kita semangat itu ketika kita bangun dari tidur. Karena kita masih diberikan peluang, kesempatan oleh Allah untuk bisa beraktivitas dan bisa memperbanyak bekal. Bisa memperbanyak bekal, baik itu bekal yang memang menjadi kebutuhan kita dalam proses perjalanan hidup kita di dunia, terlebih-lebih memang bekal ketika kita menghadap kepada Allah. Dan bekal-bekal itu memang sangat kita perlukan, ya, sangat kita butuhkan, ya, karena di sana kan ada kehidupan, sehingga bekal itu sangat kita perlukan. Nah, inilah yang kita syukuri sekali lagi, ya, karena Ramadan didatangkan oleh Allah kepada kita. Ya, kalau dalam kajian malam ketiga kemarin saya katakan bahwa target yang akan dicapai dari orang-orang yang melaksanakan ibadah khususnya puasa di bulan suci Ramadan itu kan Allah mengatakan la'allakum tattaqun dalam surah Al-Baqarah 183 tadi. La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang bertakwa. Kalimat la'alla, kalimat pengharapan, bukan berarti itu tidak bisa kita dapatkan atau janji-janji palsu saja. Tapi dalam bahasa, ya, dipahami bahwa harapan itu betul-betul akan Allah berikan kepada kita manakala memang memenuhi syarat. Ya, apa syaratnya? Di awal ayat, ya ayyuhallazina amanu, iman dulu, kutiba alaikumusiyam. Kemudian ada proses. Apa prosesnya? Ya, melaksanakan puasa. Ya. Jadi dua syarat ini betul-betul harus tuntas. Kalau ini tuntas, ya takwa yang dijanjikan itu pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingganya dalam perjalanan selanjutnya kan disinilah kita bisa melihat bahwa ternyata memang tidak semua orang yang dari awal menjalankan puasa itu bisa mendapatkan target-target yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam proses perjalanannya mereka tidak istiqomah. Ya, saya katakan tidak istiqomah boleh jadi di awal semangat, pertengahan mundur sedikit, di akhir habis sama sekali. Dan begitu baik. Realitasnya kan begitu yang sering kita temukan. Nah, tentu kita berharap bahwa ini menjadi pembelajaran bagi kita bahwa tidak terjadi kepada kita, dan tanggung jawab kita bagaimana hal-hal yang seperti ini bisa kita memberikan pemahaman setidaknya kepada orang-orang terdekat kita. Karena itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Justru di akhir-akhir malam di bulan suci Ramadan itu, di akhir-akhir Ramadan itu Rasulullah mengajak keluarganya, membangunkan keluarganya, ya, membangunkan keluarganya. Ya. Kenapa? Itulah keistimewaan Ramadan yang tidak kita temukan di luar bulan suci Ramadan.
keistimewaan Ramadan yang tidak kita temukan di luar bulan suci Ramadan. Ya, insyaallah. Ya wajarlah kalau ada sering kita dengarkan kan, seandainya semua bulan ini mau dijadikan saja semua dengan bulan Ramadan, artinya kemuliaannya itu. Ya, tapi kan tentu tidak, karena Allah sendiri yang menjelaskan hanya satu bulan saja, Syahrul Ramadan, itu di bulan Ramadan kemuliaan itu. Nah, inilah yang kita selalu menajatkan kepada Allah, Pak, bahwa Ramadan yang dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita betul-betul harus maksimal. Ya, tidak main-main. Saya mungkin sudah pernah menyampaikan di sini ya, atau kemarin kan. Saya itu selalu mengambil yaitu selalu kembalikan kepada diri saya. Kalau Rasulullah sebagai manusia terbaik, jaminannya adalah surga. Padahal kesibukan beliau ini kan di atas kesibukan rata-rata, Pak. Beliau bukan sekedar pemimpin satu negara, tapi memang pemimpin umat, dan tanggung jawabnya dunia dan akhirat. Tidurnya ya tentu tidak sebanyak dengan kita, dan ibadahnya Masya Allah sudah luar biasa. Tapi beliau memperlakukan Ramadan itu Masya Allah, ya Allah, saya bilang dalam bab tentang itikaf itu ya, itu kan itikafnya Nabi terakhir bukan 10 hari. Yang namanya itikaf bukan seperti itikaf kita ini, Pak. Kita ini kan sering itikaf kalong saja, malam baru datang. Ya, itu tidak usah. Artinya tidak perlu dipersalahkan, karena itulah yang bisa kita lakukan, dan itu dibolehkan seperti. Tapi sebatas sebuah perbandingan bahwa Rasulullah yang memang derajatnya sudah seperti itu kemuliaannya, tapi memperlakukan Ramadan itu Masya Allah, kita sangat jauh sekali. Ya, waduh, jauh sekali, susah-susah dibandingkan. Itikafnya di Ramadan terakhir itu kan 20 hari. Ya, 11 sampai terakhir. Dan itikafnya betul-betul di masjid, Pak. Iya. Padahal kalau dipikirkan rumah beliau bersampingan dengan masjid, hanya dibatasi dengan dinding. Ya. Rumah beliau dengan Masjid Nabawi itu hanya berbatasan dengan dinding. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah pernah haji umroh bisa lihat makam itu ya. Itulah rumahnya Rasulullah, karena itu kamarnya. Ya, kamarnya Aisyah, artinya kamarnya Rasulullah. Ketika beliau meninggal dunia, ya langsunglah di kamar itu digali, kemudian pada saatnya di situ Rasulullah dimakamkan. Lebih jelas lagi bahwa ketika beliau itikaf tidak meninggalkan masjid karena hanya sekedar untuk menyisir rambut saja, itu sudah menjulurkan kepalanya. Istrinya menyisir dari rumah. Ini memang Nabi tidak keluar, fokus di masjid, fokus di masjid. Inilah kalau saya kena, iya, kita ini kok banyak betul alasan. Saya juga pikir, iya, kenapa kalau 10 terakhir itu kok banyak betul juga alasan, padahal kita tahu betul sudah fadilahnya itu. Ya itulah kita ini, Pak. Inilah kita ini si yang banyak alasan ini, tapi menghendaki surga juga. Selalu berdoa, wadakhinnal jannata mal abrar, ya Allah masukkan kami ke dalam surga bersama dengan orang-orang yang benar. Orang-orang benar itu ya, satu diantaranya adalah yang menjadi suri teladan kita adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, lari-larinya ke sana. Ya. Nah, wa ilaihi nusyur, dan kepadanya kita akan kembali. Ya, jadi bekal yang kita dapatkan di bulan suci Ramadan ini betul-betul bisa menjadi lumbung, Pak. Ya, bisa menjadi lumbung. Ya, kalau kemarin kan kita jelaskan makna Ramadan itu adalah pembakar. Bahkan bukan hanya sekedar membakar, tapi membumi, hanguskan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Dimaknai bahwa Allah mendatangkan Ramadan kepada kita untuk itu, untuk membakar, membumi, hanguskan segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan semenjak kita balik sampai saat ini. Jadi kalau memang itu yang terjadi, ya memang betul-betul suci. Begitu selesai Ramadan, fitrah, Idul Fitri, kembali kepada fitrah, kembali kepada
fitrahnya, suci dia, bersih dia. Ini yang ingin kita dapatkan. Ini yang kita inginkan, supaya memang betul-betul fitrah itu kembali. Fitrah itu kembali. Dan peluang itu terbuka. Peluang itu terbuka karena sudah terlalu banyak informasi yang sampai kepada kita yang memberikan penjelasan tentang kemuliaan Ramadan itu. Ya. Nah, ini sudah mau isyraq, Pak. Insyaallah satu cerita. Kemarin saya kultum pada duhur di depan rumah sakit Masjid Al-Bainah. Saya angkat cerita ini. Ini juga viral cerita ini. Cerita, ya kita cerita dengan cerita yang kita dengarkan. Tapi cerita ini bukan cerita main-main. Cerita ini dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena kasusnya itu terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang bercerita dalam mimpinya ini adalah seorang sahabat. Bukan sahabat kaling-kaling, tapi salah satu dari 10 sahabat yang dijamin oleh Rasulullah. Lisan Rasulullah menjamin, ya, bahwa beliau adalah penghuni surga. Ini kan ada 10 sahabat Nabi, sahabat utama itu yang Rasulullah katakan dia adalah penghuni surga. Ya, tentu Rasulullah tidak mengucapkan sembarangan. Tentunya adalah ada ilham, ya. Ada penyampaian dari Allah, ada sinyal-sinyal yang tersampaikan dari Allah, sehingga Rasulullah menyampaikan bahwa 10 orang sahabat ini dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Ya, 4 khalifah, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, kemudian yang kelima Talha bin Ubaidillah. Inilah yang bercerita. Kemudian yang keenam ada Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Zubair bin Awam, ada Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'id bin Zaid, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah. 10 ini. Kenapa Rasulullah memberikan jaminan seperti, ya tentu dengan segala keistimewaannya yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan kita. Ya, banyak sahabat lain juga masuk surga. Ya, banyak sahabat lain, tapi khusus 10 ini itu langsung disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara 10 ini Talha bin Ubaidillah inilah yang bercerita. Ya, ini kaitannya nanti dengan kemuliaan Ramadan. Dia katakan bahwa 2 orang laki-laki dari Yaman datang ke Madinah untuk Islam, masuk Islam. Ya, sebelumnya dia belum Islam. Ya, akhirnya dia bersyahadat bersama 2 orang. Ya, seperti kita pahami kalau sebelum Islam kemudian Islam kan seluruh keburukan-keburukannya yang pernah dia lakukan semasa sebelum Islam itu kan dihapuskan, bersih dia. Ya, ini satu kemuliaan juga. Tapi jangan kita berpikir, Pak, kalau gitu kita murtad dulu baru Islam. Saya tidak masukkan seperti itu. Ya, karena kita sudah Islam, ya syukur, ya alhamdulillah. Tentu itu ada juga kebaikan yang didapatkan selain daripada kebaikan yang didapatkan oleh orang-orang yang memang sebelumnya non kemudian menjadi Islam. Ya, berimanlah dia, menjalani kehidupannya hari demi hari dengan keislaman itu. Ya, yang pada gilirannya sampai saatnya nanti kedua orang ini meninggal dunia. Tapi meninggalnya berbeda. Ya, dalam cerita dikatakan bahwa sahabat si A itu, ya anggaplah si A dan si B. Sahabat si A itu meninggalnya ketika perang. Dia sedang berjihad. Ini luar biasa. Meninggalnya ketika sedang berjihad. Dan beberapa kemuliaan yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW tentang kemuliaan bagi orang-orang yang berjihad itu setidaknya ada 6. Ya, yang pertama dalam hadis digambarkan bahwa orang yang mati orang yang syahid itu, ya, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebelum tetesan darah pertama itu sampai, asbab dari luka yang disebabkan oleh senjata tajam daripada musuh itu, dosa-dosanya sudah diampuni, Pak. Ya, misalnya terkena panah atau pedang, menetes darah, belum sampai itu tetesan darah di tanah, itu dosanya sudah diampuni. Ini orang yang berjihad.
kecuali utang. Makanya utang harus diselesaikan. Bahaya ini, ternyata orangnya mati syahid itu masih tergantung ketika masih ada utangnya. Saya juga pikir, berat juga memang ini kalau begini. Utang-utang ini, mengingat utang-utang yang lalu. Tapi ya, itu kita harus bermujahadah bagaimana caranya supaya itu bisa diselesaikan. Kalau tidak ya, kita harus mencari cara supaya itu bisa terselesaikan. Jadi kecuali utang. Kemudian yang kedua, orang yang mati syahid itu sudah begitu meninggal terlihat, dia lihat itu makamnya di surga. Makanya mereka tersenyum. Hatta sekalipun mereka berlumuran darah, jasadnya tercabik-cabik, bahkan ada yang terpisah antara anggota tubuh yang lainnya, tapi mereka masih bisa tersenyum. Ya, asbabnya karena Allah memperlihatkan makamnya di surga. Kemudian yang ketiga, yang jelas dijauhkan dari siksa kubur. Jadi siksa kubur itu pasti ada, Pak. Itu harus diyakini. Nah, karena kita berusaha untuk tidak merasakan siksa kubur itu. Dan satu diantaranya yang dijauhkan dari siksa kubur itu adalah orang yang mati syahid. Kemudian yang keempat, dinikahkan dengan bidadari. Ini yang menarik, Pak. Karena bidadarinya bukan satu, bukan dua, bukan tiga, bukan empat. Kan di dunia ini kan cuma 4 saja batasnya. Itu 72, Pak. Banyak juga itu, Pak Ustaz. Mau diapain? Jangan dipikir macam-macam. Jangan dipikir tenaga kita itu sama saja nanti tenaga kita di sana. Jangan. Allah memberikan tambahan tenaga 100 kali lipat. Jadi kalau dinikahkan dengan bidadari sebanyak 72, ya tidak perlu didiskusikan. Memang Nabi menjelaskan begitu dalam hadisnya. Kemudian yang kelima, orang yang mati syahid itu bisa memberikan syafaat kepada 70 keluarga terdekatnya untuk masuk ke dalam surga. Tentu yang beriman, ya, keluarga yang beriman. Jadi kalau orang tuanya orang soleh, ya itu tentu yang pertama. Kalau anaknya yang syahid, berarti orang tuanya yang soleh, itu tentu akan mendapatkan kesempatan untuk syafaatnya dari anak yang syahid itu. Begitulah keluarga yang lain. Kemudian yang keenam, disematkan mahkota, ya. Dan salah satu daripada mahkota itu ada itu jauh lebih baik daripada dunia dan isinya. Insya Allah, dunia dan isinya. Akhirnya memang orang yang mati syahid itu kemuliaannya luar biasa. Nah, ini saya gambarkan tadi bahwa sahabat Syiah ini mati syahid. Kemuliaannya seperti itu yang didapatkan bagi orang yang mati syahid. Nah, kemudian Talha tadi melanjutkan ceritanya, saya bermimpi dalam tidur saya, seakan-akan saya berada di pintu surga. Dan ketika saya berada di pintu surga itu, saya dipertemukan dengan 2 orang tadi yang sudah meninggal dunia. Satu meninggal dunia dalam kondisi syahid, satunya meninggal biasa-biasa saja tapi berbeda waktunya. Yang syahid itu meninggal lebih duluan, yang tidak syahid atau yang mati biasa-biasa saja itu 1 tahun kemudian. Dan dalam mimpi itu saya dipertemukan 2 orang ini. Tiba-tiba keluarlah seseorang dari dalam, kemudian mengatakan bahwa si B silakan masuk duluan. Yang dipersilakan masuk duluan, Pak, yang meninggalnya biasa-biasa dan terlambat meninggalnya, 1 tahun lebih belakangan. Kemudian kembali lagi, mengatakan lagi si A masuk, menyusul dengan sahabatnya yang lebih dahuluan dipanggil masuk. Setelah itu kembali lagi, katakan lagi bahwa kau belum, ya. Maksudnya ini Abu Talha yang bermimpi, kau belum, silakan kembali. Kau belum meninggal, belum saatnya untuk dipanggil. Mimpi inilah yang dia ceritakan, Pak, kepada penduduk Madinah. Dan virallah cerita mimpi dari Talha bin Ubaidillah ini. Viral. Kenapa tidak viral? Orang-orang Madinah mengatakan, bagaimana mungkin ada orang yang meninggal dalam kondisi syahid tapi tidak dipanggil lebih dahuluan untuk masuk ke dalam surga. Karena kan ceritanya Talha tadi seperti itu. Yang dipanggil dulu adalah yang meninggal biasa saja. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Viral lah itu, dari mulut ke mulut. Akhirnya sampai di telinga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan, apa yang kalian herankan dari cerita yang disampaikan oleh Talha bin Ubaidillah itu? Ya,
masyarakat. Sahabat mengatakan, ya bagaimana mungkin ya Rasulullah, ada orang yang mati syahid tapi bukan dia yang lebih dahulu dipanggil masuk ke dalam syurga? Kenapa justru sahabat yang biasa-biasa saja tadi? Nah, kemudian Rasul menjelaskan, bukankah sahabat yang dipanggil lebih duluan masuk itu dia punya waktu 1 tahun lagi di mana dia bisa memanfaatkan semaksimal mungkin, bahkan dia bertemu dengan Ramadan, masih bertemu dengan Ramadan. Kemudian dia meninggal dunia, yang tidak lagi didapatkan oleh sahabatnya yang meninggal lebih awal. Dia bertemu dengan Ramadan, dia manfaatkan semaksimal mungkin waktu-waktunya untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Bahkan bukan saja Ramadan, kata Rasulullah, selama kurang lebih 355 hari, selama 1 tahun dia telah melaksanakan solat ini, solat ini, solat ini, solat ini, dan banyak sujudnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam riwayat, dalam hadis dikatakan, itulah yang membedakan seakan-akan antara langit dengan bumi, karena si B tadi mendapatkan waktu 1 tahun dan dia dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan, dan dia maksimalkan pertemuan dengan Ramadan itu dengan sebaik mungkin. Itulah yang menyebabkan dia mulia. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah ketika menjawab pertanyaan dari seorang sahabat. Ada yang mengatakan ini adalah orang Badui, bertanya kepada Rasul, ayun nasu khair, siapakah manusia yang terbaik itu ya Rasulullah? Ya, kemudian Rasulullah menjawab, man tala umru wa hasuna amal. Manusia yang baik itu adalah manusia yang diberikan kesempatan hidup lebih lama oleh Allah, dan dia memanfaatkan waktu dan kesempatan itu untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, inilah yang kita syukuri. Ramadan, alhamdulillah, kita masih dipertemukan oleh Allah, disampaikan oleh Allah. Semoga memang kita bisa memaksimalkan diri untuk memanfaatkan waktu dan kesempatan di mana Allah pertemukan dengan kita. Saya kira demikian Pak ya. Kurang 3 menit isyraq. Kita ada waktu sedikit zikir untuk kemudian melaksanakan sholat isyraq. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.